ini Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah atau sudah menjadi guru penggerak atau saat ini masih dalam pendidikan guru penggerak atau apa namanya PSP gitu ya, program sekolah penggerak, itu pasti ini juga ada di PMM ya kayaknya ya Bapak Ibu yang udah menyelesaikan PMM terkait 5 posisi kontrol gitu ya. Nah, mungkin ininya aja yang beda nih posisinya. Jadi ada sang penghukum itu tadi yang A gitu ya. Pembuat rasa bersalah itu yang B. Kemudian yang C itu si teman baik. Yang D itu sang pengawas gitu ya. Yang E itu sang penggerak. Nah, tadi Bapak Ibu rata-rata sudah banyak nih yang menjadi sang penggerak di forum malam hari ini. Ini ada beberapa posisi dan tindakan gitu ya. Misalnya tadi untuk sang penghukum itu menuding dan berteriak. Berdiri di pojok, lari 10 kali. Nah, itu kan apa ya? Posisi guru sebagai sang penghukum. Pembuat rasa bersalah. Jadi kayak intimidatif gitu. Membuat anak merasa bersalah dengan menceramahi, kemudian mengatakan seharusnya kamu tuh, nah, kemudian si teman baik gitu, pemakluman, ya udah nggak apa-apa nggak ngerjain gitu, atau sang pengawas memantau. Nah, sang penggerak ini tadi sudah ada banyak ya Bapak Ibu yang bertanya, kemudian mencari tahu alasannya kenapa sih nggak mengerjakan PR, apa karena belum paham atau ada pekerjaan lain di rumahnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang menjawab E itu sudah menjadi sang penggerak gitu. Tapi gimana kalau saya masih ada di tahapan B, C atau D? Sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi untuk 5 posisi kontrol, harapannya kita sebagai guru itu ada di posisi sang penggerak. Tapi kan tadi ya, guru itu juga masih proses belajar kan. Kita ada scaffolding atau tahapan-tahapan yang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tentu berproses untuk yang tadinya saya sang penghukum Bapak Ibu. Saya ini guru yang kejam, guru yang galak, anak nggak mengerjakan PR karena kan saya ngajar SMK ya, SMK teknik gitu. Push up 100 kali. Itu pernah sampai tangan anak saya itu kayak yang udah bener-bener kram, pegel gitu ya. Tapi setelah saya belajar, kemudian saya juga refleksi, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Nah, akhirnya saya secara bertahap di posisi ini terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum ke sang penggerak, ke si teman baik, mencoba untuk menjadi temannya. Tapi di situ justru malah terkadang anak-anak menganggap kita seperti benar-benar teman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada batasan. Ini perlu di reminder sih ke murid-murid kita ya, dan ke diri kita sendiri bahwa ya kita nggak apa-apa berteman, tapi kalau konteksnya ada apa ya batasan-batasan yang memang perlu kita jaga antara guru dan juga murid, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perkataan kalau sang penghukum, jika kamu tidak mengerjakan maka kamu lari keliling lapangan. Kemudian akibatnya apa? Memberontak, menyalahkan. Ya kan, anak-anak malah menjadi semakin berani, menjadi semakin pingin show up, pingin melawan gitu kan, terutama untuk anak-anak remaja di SMK yang saya ajar dulu. Responnya gimana? Ya tentu aja mereka nggak akan peduli lagi sama kita karena udah dimarahin, udah diteriakin, udah dihukum gitu. Nanti pola yang terbentuk, perilaku yang melanggar itu akan berulang sebagai bentuk defense dari si anak tersebut. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrisik. Memang permasalahannya akan selesai, tapi pada saat itu aja. Nah, ketika saya nggak ngajar kelas itu atau murid itu, ya mereka akan kembali ke budayanya mereka masing-masing karena mereka cuma takutnya sama saya. Bukan mereka pingin lebih bertanggung jawab, bukan mereka pingin lebih mandiri, lebih disiplin, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 5 posisi kontrol yang
di mana kita sebagai guru itu juga terus belajar untuk bisa mencapai di posisi sang penggerak, Bapak Ibu.